Terima kasih Mbak Capri dan para narasumber yang sudah tadi menyampaikan, lalu seperti membuka seluruh hal yang kemarin muncul. Tapi saya nggak perlu, nanti kalau paparan yang itu lama banget dan banyak banget. Foto-fotonya boleh lah, boleh, karena memang tadi untuk melihat refleksi nanti bisa dilihat berita-berita yang muncul saja, yang ditayangkan berita-berita yang mencoba kami suarakan. Tapi sayang ini masih belum komplit kita buatnya. RUU TPKS bagaimana kita bersuara, soal PPRT bagaimana kita bersuara, ini enggak komplit tapi bisa dicari lah di Google. Baik Mbak Capri, semua membuka banyak hal yang mungkin saya alami di awal-awal perjuangan. Lebih tepatnya ketika mulai sudah menggunakan suara terbanyak. Saya 5 kali nih menjadi anggota legislatif. Yang tahun 99, kala itu saya masih cukup cantik karena usia saya masih 30 tahun. Sekarang masih cakep kok. Sekarang udah 54 ya, 30 tahun waktu itu. Masih nomor urut. Dan tidak ada ketentuan 30% perempuan. Kemudian yang jadi dari 15 anggota fraksi atau berapa saya agak lupa, 2 orang perempuan di fraksi. Lalu 2000 itu 2099, lalu 2004 saya di provinsi. Masih nomor urut. Saya nomor 3. Dapatnya 3. Belum ada aturan 30% wajib. Belum ada wajib waktu itu. Tapi kami sudah ditempatkan karena sudah disarankan kan, sudah ada kalimat 30% perempuan tapi belum sekurang-kurangnya. Bisa. Berikutnya betul ya, bisa. Masih bisa 30% perempuan, belum ada wajib. Lalu 2000 berapa jadinya? 99, 2004, 2009. Masih di DPRD provinsi. Nah itu sudah menggunakan coblosan nama. Suara terbanyak atau belum ya? Sudah menggunakan coblosan nama dan sudah suara terbanyak. Saya ingat betul. Karena ada nama kawan saya yang terlempar. Sudah suara terbanyak. Saya alhamdulillah puji Tuhan suara tertinggi dari Kabupaten Sleman. Meskipun saya perempuan dan saya bukan ketua partai, tapi saya pengurus partai. Dengan suara terbanyak, perempuan yang terpilih waktu itu juga hanya 2. Dari PDI Perjuangan maksud saya nggak ngitung secara keseluruhan. Lalu 2014, saya nyalon DPR RI. Saya pengurus partai, tapi di atas saya kan ada DPP partai. Saya nomor lagi-lagi selama 4 kali bahkan 5 kali nomor urut saya itu selalu 3. Padahal waktu itu sudah wajib perempuan. Wajib sekurang-kurangnya 30%. Nah saya nomor 3 lagi. Karena kalau nggak nomor 3, nomor 1, nomor 2 susah juga gitu kan. Itu sudah dikuasai oleh para pengurus tingkatan tinggi. 2019 waktu itu saya belum suara tertinggi, baru dapat 99.400 sekian. Itu nomor 2 di partai setelah Pak Idam Samawi. Nah 2019 kembali nomor 3 karena syaratnya zipper di antara 3 harus ada 1. Dan 30% itu wajib. Saya diuntungkan oleh perjuangan para perempuan yang menempatkan perempuan harus ada 1 di antara urutan 1 sampai 3. Tepuk tangan untuk gerakan perempuan. Ini pengawalan yang luar biasa dengan undang-undang pemilu sehingga menempatkan 30% dan alhamdulillah saya nomor 3, suara saya nomor 1 seluruh DIY seluruh parpol. Jadi suara saya 176.000 lebih, tertinggi di DIY. Pengalaman saya di gedung DPR dan DPRD, bagaimana sebenarnya lalu saya menyimpulkan bahwa perempuan itu sangat penting berada di lembaga legislatif karena saya bisa menyaksikan, ikut terlibat langsung
bisa mendengarkan langsung, terakhir sajalah, tentang rancangan undang-undang TPKS. Yang datang untuk menyuarakan tuh lembaga-lembaga perempuan jauh lebih banyak. Ini Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah menyampaikan, tapi lebih khususnya Muhammadiyah ini adalah Aisyah. Hadir untuk menyuarakan. Ini dari sisi ormas-ormas yang menyuarakan kepada kami selaku anggota DPR. Tetapi yang bersuara untuk RUU TPKS lebih banyak perempuan yang mendukung. Di awal laki-laki apapun partainya boleh saya katakan menolak. Ini kan proses panjang TPKS ini. Semenjak saya periode 1, saya termasuk pengusul yang kemudian saya selalu ditegur gara-gara Mbak Esti nih usul-usul RUU TPKS. Laki-laki pasti yang menegur. Nah, saya punya bemper saya ketua umum, saya bukakanlah berita. Ketua umum dukung loh RUU TPKS. Jadi bagaimana saya mendobrak di PDI Perjuangan dengan ketua umum? Nah, kalau sudah begitu tidak ada yang menolak, kita satu suara. PDI Perjuangan harus mendukung RUU TPKS. Yang lainnya luar biasa juga. Yang laki-laki tetap saja bersuara sebelum saya keluarkan terakhir tadi. Termasuk yang PDI itu masih ngapain sih ini? Ini seperti ini kok diatur, nanti kita dalam batin saya juga ngomong, you bisa jadi tersangka ya kalau RUU ini ada. Saya ini sukanya langsung terus terang. Nah, kan dia nggak bisa lagi cuit, kamu seksi ya. Nggak boleh loh, hati lagi yang laki-laki nih. Nggak boleh lagi main suit cetak-cetok. Begitu, kamu seksi, pingin nyium kamu. Ya kalau terima yang dikatain begitu. Kan ini dalam RUU TPKS ada. Itu termasuk pelecehan verbal, walaupun nggak menyentuh. Iya kan? Walaupun nggak menyentuh, ini pelecehan verbal, nggak boleh lagi lewat WA. Kamu foto yang ini kamu seksi banget loh, aku pengen meluk kamu. Itu bisa jadi bukti loh kalau merasa terlecehkan. Ini mumpung yang laki-laki ada nih, hati-hati. Nah, saya hanya ingin mengatakan, ternyata yang keras berbicara, meminta ini untuk segera bisa diselesaikan adalah perempuan. Walaupun kemudian tahapan-tahapan berikutnya para laki-laki sudah bersama kita menyetujui, karena gempuran gerakan perempuan yang luar biasa. Bayangkan setiap rapat ditunggui kita di balkon. Ada parlemen anggota legislatif yang balkon, apa namanya kita sebut, fraksi balkon. Jadi fraksinya itu ada 9 ditambah 1 fraksi balkon. Tidak bisa menyuarakan tapi pendengaran. Coba handphone ini sampai setiap saat kalau kita mau ngomong, kita sudah nyiapkan mic itu, yang harus banyak banget, harus disuarakan ini, harus disuarakan ini. Tapi itu rupanya gerakan yang cukup efektif. Termasuk ketika WA itu juga diberikan kepada kaum laki-laki. Jadi saya kira ini memang saya mengatakan bahwa perempuan dalam hal ini lebih sensitif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Bahkan perempuan ini juga saya katakan karena sisi kasihnya, saya tidak mengatakan laki-laki nggak punya kasih, rasa kasih. Tetapi perempuan ini sensitivitasnya itu kan lebih tinggi. Ketika ada musibah, ketika ada mungkin ada bencana atau ada mereka yang harus mendapatkan perhatian, sentuhan, pelukan, kata-kata yang diucapkan perempuan itu cukup juga bisa memberikan sesuatu nilai positif kepada mereka yang sedang mengalami itu. Jadi menurut saya keberadaan perempuan penting berada di lembaga pemegang kebijakan. Tetapi kita juga harus melihat, Gusti Ratu tadi ngendiko, bahwa proses belajar itu bisa di gedung legislatif. Artinya mungkin dari yang tidak tahu apa-apa, proses belajarnya bisa di gedung legislatif. Tetapi ini juga kemudian sedikit menghambat, karena mereka harus beradaptasi, mencoba memahami itu enggak cukup setahun. Kecuali sudah, kalau tadi kan tiba-tiba ya dari ini dipaksa untuk jadi. Kalau saya dulu begitu sebelum masuk, ketika saya mencalonkan diri saya sudah suka buka-buka buku. Apalagi bapak saya guru PMP kan.
buka-buka buku, lalu saya tahu nanti kalau saya di komisi A saya harus ngerjakan apa, komisi B saya ngerjakan apa, komisi C seperti apa kebijakan hari ini saya sudah paham. Jadi begitu masuk dan kebetulan saya ditempatkan di komisi C itu komisi keuangan dan saya menjadi ketua komisi waktu itu di DPRD, saya sudah paham apa yang harus saya lakukan. Artinya pemahaman untuk bisa menguasai mengenai ketugasan itu harusnya muncul dari diri sendiri. Sekarang kita sudah senang, udah pergi nih ketua pemberdayaan perempuannya. Sebenarnya mau saya dukung beliau ini karena dulu yang kita berkolaborasi menentukan kebijakan ya Mbak Reni. Bagaimana harus ada anggaran untuk pendidikan perempuan. Kita ngotot betul itu. Nah artinya sekali lagi lebih mudah kalau sebelum dia masuk ke gedung DPR, DPRD sudah menguasai apa yang harus dilakukan, apa yang harus disuarakan. Maka percontohan di Sardono Harjo saya kira ini cukup penting. Di samping kita mengetahui bagaimana calon itu, tetapi kita juga bisa memberikan gambaran kepada dia apa yang kemudian harus diperjuangkan di lembaga legislatif. Itu refleksinya. Nah saya bersyukur berada di PDI Perjuangan. Saya memang dipindah dari Komisi 10 ke Komisi 8. Perempuan-perempuan PDI Perjuangan cukup mendapatkan tempat di gedung DPR. Pimpinan komisi dari PDI Perjuangan di Komisi 8 itu perempuan, namanya Diah Pitaloka. Tanpa Rike loh ya. Kita kan ada Rike Diah Pitaloka, ada Diah Pitaloka. Dia ini yang Diah Pitaloka, yang berjilbab. Saya di Komisi 8 sebagai kapoksi, memimpin 12 orang dari PDI Perjuangan sebagai kapoksi, ketua kelompok komisi. Komisi 9 juga perempuan dari PDI Perjuangan, Agustin Wilujeng, Jawa Tengah. Lalu beberapa perempuan lain juga mendapatkan posisi yang apakah itu kapoksi atau itu pimpinan. Artinya itu diberi ruang. Berbicaranya adalah berbicara mengenai kemampuan, kapasitas untuk bisa melakukan itu. Untuk bisa ditempatkan sebagai pimpinan. Toh kami di PDI Perjuangan juga sudah melalui proses tahapan, bahkan untuk penempatan itu harus ada tes-tes dulu. Punya kemampuan tidak untuk memimpin, punya kedisiplinan tidak untuk memimpin, punya nilai-nilai kejujuran tidak untuk memimpin. Kami ada tes psikologi untuk itu, psikotes. Kami dilakukan semua untuk kemudian dikatakan, oh Anda layak jadi pimpinan, saya ada hasilnya. Oh Anda bisa bekerja sama dengan orang lain, oh Anda harus begini-begini. Begitu Mbak. Ya, ini gambaran saja dan yang perlu saya tekankan, saya berasal dari bukan siapa-siapa. Saya anak dusun yang secara ekonomi sangat lemah. Saya untuk mematahkan bahwa DPR perempuan untuk menjadi anggota legislatif harus punya banyak uang. Saya katakan tidak. Saya bukan siapa-siapa, bukan anak pejabat. Tetapi mungkin karena bekerja di tengah-tengah masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat, perempuan tadi punya kelebihan dengan sentuhan, dengan ungkapan, dengan kepedulian, itu bisa memberikan nilai lebih untuk bisa perempuan terpilih sebagai anggota legislatif. Saya kira begitu.